hari ini ya, pertama saya agak kaget juga nih, ya, agak kagetnya karena tiba-tiba Mabes Polri hadir nih, Pak Kapolri, diwakili oleh tadi ada salah satu anggota. Saya pikir tidak hadir, saya sudah siap-siap aja. Nah, cuma tadi yang saya agak kecewanya tadi, hadir sih saya sudah senang lah, ya, artinya pihak Kapolri sudah mengutus orang untuk menghadapi gugatan kami. Pertama kami senang lah. Nah, cuma ada rasa kecewanya tadi, ternyata anggota ya sekelas Mabes Polri, apalagi mewakili Kapolri, tiba-tiba hanya bawa surat tugas. Anggotanya banyak, itu pun belum ada surat kuasanya. Bayangkan dari mereka menerima panggilan sampai sekarang sudah 2 kali panggilan, bahkan ketiga kali, hanya bawa surat tugas. Nah, tadi mereka minta lagi minta waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan surat kuasa. Ya saya hanya mengucap ini aja, astagfirullahaladzim. Jadi kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Sampai sekarang nggak ada alasan. Bahkan tadi aja sempat kita ngobrol dikit-dikit tadi ya. Nah, tadi beliau ini ngobrol tadi sedikit-sedikit lah, sedikit obrolan di luar persidangan. Tapi saya mendengar gitu, saya mendengar sedikit mereka komplain terhadap kurangnya pihak gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa kenapa Polda Jabar tidak digugat, ya kan. Nah, terus juga mempertanyakan legal standing ya, legal standing juga. Sekarang begini loh ya. Sebenarnya kan jangan bicara lah ya, jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara masalah pihak, ya apakah kurang pihak, kenapa Polda Jabar tidak digugat dan sebagainya. Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu, kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya, wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai kakinya tuh anak-anak itu merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis, nah, sama seperti gitulah. Ya geli. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Semakin lama putusan gugatan kami, semakin lama 8 terpidana itu tersiksa. Ya, jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka ini punya niat menyiksa orang atau tidak, saya tidak menduga itu. Cuma ya kesimpulan kami, semakin lama putusan ini ya semakin lama lah, khususnya 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kenapa? Karena putusan ini kan terkait. Kalau putusan ini dikabulkan, artinya handphone dan CCTV dibuka. Nah, kami meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, 8 terpidana ini bisa bebas. Kasus ini saya lihat pada sekitar bulan Mei dulu itu, pada waktu kasus Pina 7 hari itu semua masyarakat dengan menonton itu fokus agar menyuruh polisi menangkap para pelaku yang 3 ini. Karena katanya sudah 8 tahun. Mereka membela korban habis-habisan nih. Mereka dukung korban nih. Nah, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, dalamnya Polda Jawa Barat, tiba-tiba ada statement daripada mantan tersangka ya menyatakan, oh saya bukan pelakunya dan saya siap mati. Berubah haluan 180 derajat kepada yang bersangkutan. Dan sekarang bukan korban lagi yang dibela tapi terpidana. Jadi saya lihat juga ini tidak ada konsistenan dalam hal melakukan pembelaan kepada korban gitu loh. Polri itu tidak boleh menolak setiap laporan, dan apalagi laporan itu menyangkut masalah tindak pidana. Itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Itu ada prosesnya, proses penyelidikan, kemudian nanti
dari saksi-saksi ini termasuk buktinya akan diklarifikasi. Apakah bukti atau keterangan saksi ini layak atau relevan untuk dijadikan alat bukti terhadap tuduhan yang disampaikan. Nah, terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek. Karena untuk pemimpinan polisi itu yang pertama itu integritas. Itu nomor satu. Integritas, dia itu adalah pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Itu tugas pokoknya. Kalau gini dia bukan penegak hukum. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia gak boleh kan. Dia bukan menegakkan hukum ini. Ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum, ya kacau ini. Makanya saya minta copot itu dalam rangka pembinaan gitu ya. Dibina gitu, diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan gitu. Itu menyesatkan gitu loh. Saat ini masih aktif bertugas di Polri? Iya dong, aktif bertugas sebagai Kapolsek Kapitakan, dan beliau melayani masyarakat. Karena ini kan banyak simpang siur katanya-katanya. Kita nih yang repotnya itu sekarang kita ini berbicara infonya, katanya-katanya, tapi nggak jelas narsumnya siapa gitu loh. Pun dimintai keterangan itu, saya kira itu sah-sah saja gitu loh. Karena memang itu sudah diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Sepanjang itu diatur di dalam KUHAP, ya kita harus menghormati itu. Tapi kalau memang hal-hal lainnya yang tidak diatur di dalam KUHAP, ya kita tidak akan menghargai itu gitu. Sebetulnya sederhana itu kan relatif ya. Sederhana itu sesuai kemampuan suami. Perihal ekonomi itu bukan pemicu perkara ini. Ya, saya yang transfer ke dia yang transfer ke pemilik mobilnya saat itu. Ada ininya kok, ada buktinya juga, mutasi rekeningnya ada kok. Itu rumah kan sebenarnya atas nama Edward, cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai itu rumah. Dan rumah di Bali kan juga masih dalam penguasaan mereka, gitu loh. Dibeli pada saat masa pernikahan, jadi harta bersama sebetulnya. Makanya jadi hadapi dengan kebenaran aja, karena ada perjanjian pranikah juga kok yang menjelaskan itu semua. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mohon doanya semua bisa baik aja, semuanya bisa kondusif, semua itu diawali dengan yang baik. Jadi ayo yang baik. Dan kalau apa yang hari ini ya sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa ini harta bersama, kita menikah 26 Agustus 2018, mobil dibeli bersama Desember 2018. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ya bismillah, unsur penggelapannya ada di mana, itu aja sih.